Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mengundang Bapak Ono Widodo Purbo untuk naik ke atas panggung dan membagikan insight-nya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ono. Terima kasih Sanfor buat undangannya. Ini jujur dulu ya, aslinya slide-nya jelek banget, dirubah jadi keren. Gue kasihnya cuma black and white aja. Oke, next. Jadi saya akan ngomongin soal tren. Cuman jujur tadi waktu dengerin Mas Ahmad Reza ngomong, teman-teman Sanfor ngomong, sebelumnya udah cover semua sih sebenarnya. Cuman saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia yang sederhana kali ya. Cuman ada satu masalah besar yang akan keluar di sini. Saya itu backgroundnya fakir anggaran, jadi nanti solusinya banyaknya open source. Tapi pas di compare ada semua dan bagian yang sebelah sana yang keren sih. Asli keren banget, tadi ngobrol sama engineer-nya Sanfor yang dari Cina, keren banget. Oke. Jadi di sini saya akan objektif yang akan saya coba sampaikan, satu, tren ancaman cyber yang sekarang, kemudian menunjukkan pentingnya SecOps, Security Operation, kemudian bagaimana kita melakukan transformasi digital yang aman dan sustainable. Oke, next. Ini kondisi yang terjadi, pusat data nasional jebol, ransomware, kita tahu semua. Cuman efeknya sampai hari ini akibatnya saya lagi dikejar-kejar kejaksaan gara-gara ini. Bukan sebagai terdakwa, sebagai saksi, sebel banget sih urusannya. Next, BSI jebol sama urusannya ransomware, tapi ini kan 2023. Next, ini yang horor sih sebenarnya. Ini saya pakai dark radar, saya masuk ke dark web. Ini lihat tanggalnya 18 Mei ya. Ini saya screenshot tanggal 18 Mei. Cuman sebetulnya hampir setiap hari data kita jebol. Ini 18 Mei. Ini saya lagi monitor ini doang nih, jebol. Belum yang corporate. Ini hampir setiap hari kita jebol. Gitu ya, jangan khawatir. Ini waktu itu ini diambil di apa sih namanya? Sesko. Waktu itu saya lagi ngajar di Sesko. Kemudian mereka nanya, kita perlu nggak melakukan perang cyber? Langsung saya kasih lihat ini, Pak, hari ini kita udah habis-habisan, hancur-hancuran. Ini kondisi udah perang. Bapak masih nanya, kita perlu nggak perang? Waduh, kacau. Jadi gue di Zoom lagi. Parah lu. Udah, balik lagi. Kalau masuk dark web beneran agak susah nyarinya. Saya pakainya dark radar, jadi rada gampang. Ini bikinan teman-teman di Bandung. Anak-anak Saber Army yang bikin, jadi lumayan lebih gampang buat lihatnya. Next. Oke, kita pengen mulai masuk ke transformasi digital dan risiko baru. Sebetulnya intinya kalau kita pakai digitalisasi, memang menambah peluang. Cuman hati-hati di sini, surface attack-nya jadi tambah lebar. Waktu kita belum digitalisasi, misalnya kita cuman segini yang ada di internet kecil. Tapi pas kita masuk digitalisasi, semuanya masuk ke digital, ini semuanya lebar kan? Udah habis, semua bisa diserang. Konsekuensinya itu yang pertama, digitalisasi. Yang kedua, teknologi AI, cloud, IoT memang membuat semua efisien, tapi juga menambah resiko. Jujur dulu ya, sebelum terlalu jauh, tolong diingat di kepala aja. Ini saya bikin buku-bukunya sebetulnya free, bisa di-download di internet, alamatnya s.id, kalau diingat di kepala aja ya, s.id/free-owp-ebooks. Jadi situ ada bagaimana mengamankan AI itu sendiri, segala macam ada. Bentuknya buku, bisa diambil free. Buku-buku ini kebetulan nggak sengaja sih waktu itu dibikinnya karena teman-teman BSSN, Badan Siber Sandi Negara, ngundang saya buat ngomong soal keamanan AI, bukan AI untuk keamanan. Kalau ini kan AI untuk keamanan ya, security GPT itu AI buat keamanan. Saya lagi ngomongin buat ngamanin AI itu sendiri. Jadi ada yang topik-topik seperti itu bisa di-download juga. Jadi bagaimana kita mengamankan AI itu sendiri.
Oke. IoT dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sama dengan Athena sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau sukses, fondasinya ya security. Kalau nggak ada security, masalah besarnya nanti urusannya adalah trust, kepercayaan. Bisa nggak customer, klien, nasabah, mitra percaya sama kita? Kayak itu yang fatal banget. Akibatnya nanti orang jadi duit hilang sih dari sebelah situ. Terus ya, next lagi. Oke, ini kondisi hari ini. Sekarang ini dari SafeNet ya, 400 ribuan malware baru per hari. Ini gampang banget bikinnya sekarang. Paling gampang sih kalau mau masuk ke GitHub. Di GitHub bisa dicari terserah mau pakai malware kek, mau pakai ransomware kek, keluar semua dan bentuknya source code. Makanya ngerubahnya gampang banget, tinggal di copy paste. Kalau ChatGPT, Grok itu mungkin agak sopan ya, dia nggak mau ngeluarin. Tapi kalau kita bikin sendiri, jadi teman-teman di kampus mulai pada bikin sendiri LLM-nya, di copy paste, keluar source code-nya bisa berubah langsung. Kalau ChatGPT sama Grok biasanya dia ada proteksinya. Ini sudah melewati etika saya nggak mau lagi ngasih, bisa digituin. Tapi kalau kita di kampus bikin sendiri soalnya jadi kacau. Jadi bisa kacau. Terus ransomware naik 37%. Oke. Deepfake AI gampang banget. Jujur, saya waktu itu iseng banget, lagi iseng aja sih. Saya ngambil deepfake-nya bukan video ya, saya ambil suara aja. Jadi bagaimana kita bikin deepfake suara. Dan source code-nya ada di GitHub, gampang, bisa diambil. Terus yang perlu kita cari adalah suara targetnya kita. Waktu itu ini saya nggak ambil sendiri juga, bakal saya upload. Waktu itu saya ngambil suaranya Pak Jokowi, ambil suara Jokowi, dan itu jadikan training data nih. Terus saya ngomong, masukin ke aplikasi itu, keluarnya suara orang berubah jadi suara Jokowi, beneran. Itu suara, bisa kita ganti jadi video, bisa diganti macam-macam. Oke, udah gitu anak saya yang anak seni rupa, anak saya seni rupa sih, bukan IT, dia lebih insaf. Dia insaf seni rupa. Dia makanya AI juga, jadi bikin videonya udah mulai kayak gitu semua. Jadi kita deepfake udah gampang banget sih sekarang, jadi udah mulai berbahaya sekali. Target utama dari ini semua adalah data, sistem, dan terakhir trust. Jadi bahaya banget sih. Kalau kita di orang komersial, trust urusannya udah rezeki pikir bisa hilang kalau sampai trustnya. Terutama bank paling kerasa ya. Kalau sampai jebol, orang bisa narik duit. Bubar nih banknya. Oke. Terutama nanti plat merah yang biasanya rada seru nih urusannya. Oke, jadi intinya ancaman cyber meledak banget dan kita perlu mengatasi itu semua. Next. Oke, biaya serangan dan regulasinya, kerugian data breach global nih ya, ini IBM 4,45 juta US dollar. Oke, tahun 2023. Regulasinya kalau di Eropa ada GDPR, di Indonesia ada undang-undang PDP. Ini gampang ngomongnya. Ya, betul. Ngomongnya gampang ya. Ada undang-undang PDP. Jadi kalau kita lagi ngomong sama orang-orang pemerintah segala macam, oh sudah ada aturannya belum? Ada undang-undang PDP. Tapi kalau kita baca undang-undang PDP, ini jujur ya, ini boleh jujur kan ya? Boleh Pak. Boleh banget. Kalau kita baca undang-undang PDP, masalah besarnya adalah akan susah nangkep pelakunya. Oke, di undang-undang PDP ngomongnya sih kira-kira gini, si penanggung jawab data harus dalam waktu 3 hari dapetin, kalau ada data bocor 3 hari harus bisa dapetin pelakunya, apa kejadiannya segala macam dan melapor pada klien. Misalnya Anda sebagai penanggung jawab data, kemudian datanya bocor, dikasih waktu 3 hari sama undang-undang PDP untuk bisa tahu kenapa kejadian segala macam, udah gitu lapor ke klien. Nah sekarang gue pengen nanya sama lu pada dah, 3 hari bisa nggak dapat? Biasanya kita dapatnya waktu datanya sudah viral kan, itu biasanya bulan tuh viralnya. Itu tadi aja, tolong perhatiin aja waktu saya ngasih lihat dark web, tiap hari kita jebol, ada nggak di media? Kagak ada, nggak ada di media. Jadi sebenarnya kondisinya kita jebolnya hancur-hancuran, hampir tiap hari jebol.
paling nggak 2 hari sekali lah ada yang jebol, bolong, datanya bocor, tapi nggak keluar, gitu. Jadi sebenarnya undang PDP-nya ada, tapi nggak keluar. Nah, cuman kita sebagai yang ngoperasin sistem, mau nggak mau kita harus mengamankan itu semua, jangan sampai jebol sih, gitu. Intinya itu aja. Walaupun kalau jebol tuh orang nggak ada yang tahu juga sih, cuman kan nggak baik ya. Urusannya jadi tidak compliance, dan ini akan sebenarnya bisa merusak reputasi dan denda. Dendanya kalau ketahuan sama undang-undang ini sebenarnya undang-undang PDP gini ya, kalimatnya di undang-undangnya. Dendanya itu untuk korporasi, bukan untuk instansi dan lembaga. Jadi pemerintah aman sih sebenarnya. Iya. Celaka yang swasta yang kena loh. Coba download undang-undang PDP, terus lihat pidananya. Pidananya ada 2, perorangan, Kita personal, nggak perhatiin, sama kan? korporasi. Iya baru nggak. Tapi tidak ada lembaga, kementerian, instansi nggak ada tuh. Selamat jadi misalnya kementerian mana data penduduknya jebol gitu ya. Nggak ada di undang-undang. Kalau korporasi jelas dendanya 50 miliar. Dan sita atau barang Anda disita. Jadi urusannya segede gitu tuh urusannya. Makanya kita harus benar-benar ngamanin, soalnya urusannya ya saya yakin ini semua banyaknya dari korporasi ya. Urusannya segitu 50 M gitu. Nggak main-main sih, serius ya di sini. Kayak kalau ketahuan, kalau enggak ya aman sih. Nih saya baca, ini saya ambil dari undang-undang yang langsung ya, pasal 67. Itu tiap orang sengaja melawan hukum, mengumpulkan data pribadi 5 miliar. Ini orang ya, perorangan 5 miliar. Terus ada yang mengungkapkan data pribadi 4 miliar. Terus ada yang paling bawah menggunakan data pribadi 5 miliar. Ada sekian tahun lah, berapa tahun, 5 tahun. Nah, ini orang. Next. Nah ini pasal 1 ayat 1 oleh korporasi. Itu yang bikin pusing kepala ya. 10 kali lipat dari maksimal pidana perorangan 50 M. Terus di bawahnya ada perampasan keuntungan harta kekayaan pembekuan seluruh sebagian usaha korporasi. Itu yang urusannya. Ya urusannya di Anda ya, minta maaf. Makanya habis ini pada pindah jadi ASN semua, selamat dah. Susah. Next. Kalau dari sisi teknologi, ini semuanya ada di Sanford. Tadi saya muter tadi saya muter dulu ya. Dan ternyata ada semua, aman semua sih sebenarnya. Ada Zero Trust Architecture untuk verifikasi setiap akses itu sebelah sana. Terus ada SOAR, Automatic Deteksi Response, daerah sebelah sini. AI yang tadi saya banyak ngobrol soal AI sih di sen yang ini. Namanya Security GPT di sebelah sini ya. Jadi saya ngobrol. Ini jujur dulu ya, saya bikin slide ini sebelum saya ngomong sama Sanford. Jadi udah bikin dulu, terus baru tadi pagi ngobrol, loh kok sama aja ternyata. Ya udah diterangin. Yang terus machine learning AI jadi satu sebelah sana, SASE, secure access, secure edge sebelah sana juga. Terus nanti ada security access, security broker yang sebelah kiri kita, kanan kita ya. Oke. Cuma saya pengen komen dulu yang urusan, ada satu yang menarik yang bagian security GPT. Jadi waktu saya baca, saya jadi nggak tahu produknya Sanford ada security GPT. Ngobrol lah saya di sini urusan security GPT. Pertanyaan saya simpel aja tadi, apa bedanya security GPT sama ChatGPT? Gitu kan ya? Karena saya kerjanya pakai ChatGPT buat ngajar, bikin paper segala macam. Bedanya apa security GPT? Ternyata dia tidak LLM besar, L kan large language model. Large berarti bisa macam-macam. Dia dibikin spesial, dia lebih ke arah small language model, tapi di-tune buat security. Makanya dia lebih cepat daripada ChatGPT bereaksinya. Terus dia itu bisa ngomong sama sensor-sensornya Sanford yang dipasang di device-device-nya. Bisa ngomong langsung. Jadi dia kayak bisa gantiin. Jadi dia bisa berfungsi kayak SOC, dashboard, tapi pakai prompt ngomongnya. Kan saya tadi nanya, ini interface lu kayak ChatGPT nggak? Ya hampir sama ChatGPT interface-nya. Pakai prompt ngomongnya, tapi dia ngomongnya sama device di bawah. Jadi keren banget. Saya nggak nyangka segitunya sih asli.
Waktu saya sebelum datang saya nggak nyangka segitu ya. Habis ngobrol baru, oh oke. Kita lagi bercita-cita seperti itu, ini udah jadi barangnya. Sebel banget sih sebenarnya tapi ya. Jadi keren, silakan ngobrol di bagian sebelah sini, itu keren banget gitu. Kalau yang lain juga oke. Cuman kalau saya kebetulan banyaknya ngembangin pakai open source. Konsekuensinya ya masih kalah sama yang ini sih jujur. Oke. Next. Nah, security operation itu jadi pilar utama sebenarnya kayaknya di bagian sebelah sini sih security operation untuk pelindungan dan perlindungan operasional secara menyeluruh, melindungi data pelanggan dan aset yang ada, juga mencegah downtime karena dia bisa prediksi ya, bisa prediksi kan ada AI-nya, dia bisa prediksi konsekuensinya bisa mencegah downtime dan menyediakan ekosistem aman untuk inovasi. Oke, jadi kalau kita mau nyoba ini segala macam, dia punya kayak sandbox-nya dulu. Jadi GPT-nya itu, kita misalnya, oke, sekarang ada perkembangan ransomware-nya kayak gimana, kita bisa merubah settingan, tapi tidak di-write langsung konfigurasinya ke device-nya kita. Dia punya kayak semacam sandbox buat coba-coba, terus kita coba dulu sandbox-nya sebelum dimasukin ke barang aslinya. Kalau dilangsungin, berbahaya. Jadi tadi ngobrol, lu gimana caranya buat ini? Wah, kita nggak langsung, kita cobain dulu, baru kalau udah confirm semuanya beres, baru bisa di write ke ini apa router switch segala macam. Jadi keren banget sih yang bagian gitu. Ini baru juga, saya tadi lagi sambil kayak dosen kan lagi nguji ya tadi saya nguji. Next, oke. Nah ini kalau kita lihat kunci dari security operation, di sana ada XDR, oke, buat itu dari endpoint detection segala macam dia berubah jadi sekarang udah jadi extended, dia udah ngomong sama segala macam, jadinya XDR ada di sebelah sana, oke. Dia mantau dan bisa korelasi secara real time. Tadi dari Atma Jaya udah ngobrol juga bahwa dia bisa ngomong juga sama third party segala macam, korelasinya jadi lebih enak, kita bisa lihat segala macam. Oke. Ada SOAR-nya buat prosedur penanganan insiden, dan yang paling penting dari semua, dan ini mungkin udah di luar Sanfor, ini bagian kita yang ngoperasin sistem, ini urusannya manusia sih. Orang IT-nya, security, operation, SOP segala macam, dan ini PR besar, gak ada di Sanfor. Sanfor membantu, cuman kita sebagai manajemen manusia segala macam kita harus ngerjain yang ini. Dan ini kalau boleh ngomong terus terang jujur, bagian manusia ini yang bikin PDN kemarin jebol juga. Jadi urusannya di sini manusia. Mungkin dari sisi teknologi ada masalah sih sebenarnya, kalau PDN ada masalah teknologinya juga. Cuman kalau kita sudah beresin teknologi, pakai dibantu Sanfor segala macam, PR besar kita nanti di manusianya, supaya ini bisa jalan dengan baik. Karena kan kalau sistem, kalau kita lihat ada 3 komponen besar ya, people, proses, teknologi, PPT, people, proses, teknologi. Teknologi mungkin dibantu banget sama Sanfor, proses ya kita bisa copy paste dari ChatGPT segala macam, kita dapat manual sama slot. Jadi mereka berhasil masuk, udah gitu saya perhatiin aja teman-teman ini pada ngoperasinya. Jadi solusinya sederhana, ada yang masuk kan, kalau slot gacor masuk dia akan bikin page baru. Solusinya apa? Delete to page, bukan delete trojan yang ada di dalam, delete page-nya. Tiap kali keluar delete page, akhirnya apa? Hackernya masuk ke dalam sistem, kemudian nge-delete sistem operasinya, rm-rf/. Parah. Sampai kayak gitu. Jadi kita lagi ada di ruang rapat tuh, lagi rapat, ada hacker yang masuk. Terus ini gimana Pak? Cabut kabelannya udah. Offline. Tapi kita dokumentasiin semua, dokumentasinya masuk dalam buku ini. Nah tadi saya ngobrol sama Mas Ahmad Reza dari Sanfor yang tadi ngomong di depan ya. Saya usul gimana kalau kita bikin inilah jadi buku sekalian. Kalau yang ini open source banget, yang ini open source. Jadi dan ini AI belum masuk, AI-nya belum masuk. Jadi saya usul ke Mas Ahmad Reza, gimana kalau kita bikin buku bareng lah, supaya bangsa ini juga lebih pintar lagi. Tapi bukunya bukan buku teori ya,
Kalau bisa ada screenshot cara makainya, strateginya gimana, langkahnya gimana supaya kalau kita ngoperasi sistem jadi bagus. Kira-kira kayak gitu. Jadi next, terakhir barangkali. Jadi kesimpulannya untuk transformasi digital butuh